Jadi pagi ini kita akan share mengenai perkembangan dari neraca perdagangan ya ekspor impor Indonesia di bulan April. Mungkin langsung ke slide pertama ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kondisi neraca perdagangannya memang lebih baik dari perkiraan ya dengan surplus sebesar 3,9 billion. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret ya yang sebesar 2,9 billion US dollar dan lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraannya. Konsensus itu kemarin hanya memperkirakan surplus sebesar 3,3 billion US dollar. Namun kalau kita lihat secara lebih dalam ya, baik ekspor maupun impor itu mengalami penurunan signifikan, lebih lebih signifikan dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya. Jadi untuk ekspor ya tercatat itu mencapai 19,3 billion US dollar di bulan April. Jadi kalau kita lihat secara year on year itu mengalami kontraksi hampir 30% ya. Lebih dalam dibandingkan dengan perkiraan yang sebesar sekitar 19% year on year. Sementara kalau dari sisi impor ini juga lebih buruk dibandingkan yang diperkirakan ya, kontraksinya sebesar 22,3% year on year. Sementara sebelumnya konsensus itu hanya memperkirakan akan terjadi kontraksi sebesar 6% secara year on year, yang menyebabkan nilai impor itu turun menjadi 15,3 billion US dollar. Dan ini memang yang menyebabkan trade balance kita melebar ya. Ini karena memang kinerja impor yang jauh lebih lemah dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat secara akumulasi neraca perdagangan kita sepanjang 4 bulan pertama di 2023 itu masih cukup baik ya, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di 4 bulan 2022 yaitu 16,2 billion ya, dibandingkan dengan hampir 17 billion di Januari sampai dengan April 2022. Jadi ini sebenarnya di tengah kondisi ketidakpastian global yang masih cukup tinggi dan normalisasi harga komoditas, kinerja neraca perdagangan sepanjang Januari sampai dengan bulan April 2023 ini masih cukup baik. Namun kalau kita lihat ya sekali lagi secara lebih detail bahwa di bulan April ini memang kinerja perdagangan baik ekspor maupun impor ini cukup cukup lemah ya, jauh mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya. Next, jadi kalau kita lihat sedikit lebih detail ya, jadi memang mayoritas dari ekspor ekspor Indonesia itu disumbang oleh ekspor non migas yaitu lebih dari 90%. Nilainya itu menurun menjadi 18 miliar di bulan April ya. Jadi mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Sementara kalau kita lihat ya secara lebih detail ya ekspor ya, untuk dua komoditas utama dari Indonesia, mungkin langsung next di bulan April ini, yaitu bahan bakar mineral dan juga minyak dan hewan hewan hewani ya, ya ini memang sebagian besar adalah batu bara dan juga CPO. Jadi untuk batu bara ya atau mineral fuels itu mengalami kontraksi sebesar 24,1% secara year on year. Ya. Di bulan Maret itu kontraksinya hanya sebesar 1,7 secara year on year. Ya. Jadi kinerja ekspor itu mencapai 4 billion US dollar. Sementara itu untuk CPO minyak nabati dan hewani itu mengalami penurunan juga cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 40% year on year dengan kinerja hanya 1,8 billion US dollar yang dibandingkan dengan 2,2 billion US dollar di bulan Maret. Sementara itu kalau kita lihat ya dari sisi impor non migas ya next yang menyumbang lebih dari 80% total import itu mengalami penurunan mencapai 12,4 billion pada bulan April dan dari sebelumnya 17,6 billion di bulan Maret ya. Jadi kalau kita lihat secara detail impor untuk barang-barang konsumsi itu turun menjadi 1,4 billion US dollar dari 1,8 billion US dollar di bulan Maret. Sementara untuk
import bahan mentah atau intermediate goods itu juga turun dari 15,1 miliar di bulan Maret menjadi 11,6 miliar di bulan April. Sementara untuk barang modal itu juga mengalami penurunan dari 3,7 miliar di bulan Maret menjadi 2,4 miliar US dollar di bulan April. Jadi memang kalau kita lihat ya penurunan yang terjadi ya baik ekspor maupun impor di bulan April ini memang sebagian disebabkan oleh faktor seasonal atau faktor musiman ya, mengingat adanya libur panjang bertepatan dengan hari raya penyelenggaraan hari raya Idul Fitri. Ya, jadi memang dengan libur yang sekitar seminggu lebih itu aktivitas perdagangan ekspor impor juga memang mengalami penurunan signifikan. Namun memang kalau kita lihat dengan perkembangan ekspor impor tersebut ini juga menunjukkan menegaskan bahwa kondisi ekonomi baik di global maupun di Indonesia itu cenderung mengalami penurunan yang memang hal ini sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. Next. Jadi kalau kita lihat ya sementara untuk perkembangan prospek ke depan harga-harga komoditas yang menjadi andalan ekspor ya tadi yang saya sebutkan termasuk batu bara dan juga minyak kelapa sawit atau CPO ini sangat dan juga komoditas-komoditas lainnya ini memang sangat dipengaruhi oleh prospek global ekonomi global ke depan. Jadi memang kita lihat terjadinya potensi terjadinya resesi di negara-negara maju ya terutama di Amerika Serikat, Inggris maupun negara-negara di zona Euro ini kemungkinan akan berdampak kepada kondisi atau perkembangan harga-harga komoditas yang masih akan cenderung mengalami normalisasi ya. Jadi kemungkinan negara-negara tersebut akan mengalami resesi yang dipicu oleh pengetatan moneter atau kenaikan suku bunga eh, kebijakan yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif singkat ya. Namun demikian memang terdapat potensi ya tanda-tanda bahwa perekonomian global atau ekonomi negara-negara maju terutama Amerika Serikat ya mungkin resesinya itu akan lebih cenderung moderat ya tidak separah yang diperkirakan sebelumnya mengingat kondisi ekonomi atau kondisi ketenaga kerjaan Amerika yang masih lebih baik dibandingkan dengan ekspektasi dan selain itu juga kondisi ekonomi dari Tiongkok itu mungkin bisa tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perkiraan. Next. Jadi memang sampai dengan bulan bulan April ya untuk data dari manufaktur, indeks manufaktur itu untuk negara-negara maju memang sebagian besar masih berada dalam fase kontraksi. Sementara untuk negara-negara berkembang beberapa ya termasuk Indonesia masih berada dalam fase ekspansi. Ya, kalau kita lihat ke depan ya sepanjang semester 2 ya mungkin seperti saya sampaikan tadi potensi terjadi resesi cukup besar namun resesi mungkin tidak separah atau tidak seburuk yang banyak dikhawatirkan. Dan ini juga seharusnya di sisi lain ekonomi dari Tiongkok itu kita perkirakan bisa lebih baik dibandingkan dengan yang banyak dikhawatirkan. Ini didorong oleh pemulihan terutama dari sisi konsumsi rumah tangga dan mobilitas dari masyarakat dari Tiongkok. Meskipun memang PMI sampai dengan bulan April itu cenderung menunjukkan terjadinya kontraksi, tapi kita lihat bahwa dengan pemulihan dari low base di tahun 2022 ya, kemungkinan besar memang ekonomi dari Tiongkok sendiri bisa lebih tinggi dibandingkan yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebesar 5% dan ini juga seharusnya bisa berdampak positif kepada harga-harga komoditas ya sehingga harga komoditas itu normalisasinya tidak sedalam yang dikhawatirkan sebelumnya dan tentu saja hal ini juga bisa berdampak positif kepada posisi atau kondisi neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester 2 2023. Mungkin sementara dari saya demikian ya, semoga bisa bermanfaat dan kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih. Selamat pagi.